Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai situasi dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Cryptopolitan. Ini ada sebuah berita menarik yang ini akan sangat mempengaruhi dunia kripto, teman-teman. Jadi Goldman Sachs ini merencanakan untuk meluncing tokenisasi produk di akhir tahun, teman-teman. Jadi Goldman Sachs ini akan terjun ke dalam dunia kripto secara lebih spesifik berbicara tentang tokenisasi. Jadi dunia kripto, dunia aset kripto hari ini tengah ramai diperbincangkan. Jadi hari ini raksasa perbankan yang bernama Goldman Sachs pun turut terjun ke dalam dunia kripto. Goldman Sachs ini berencana untuk meluncurkan 3 produk tokenisasi baru di akhir tahun 2024. Jadi informasi ini kalau kita lihat disampaikan langsung oleh Matthew McDermott, kepala aset dari Digital Global Goldman Sachs dalam sebuah wawancara pada tanggal 10 Juli tahun 2024, teman-teman. Jadi produk tokenisasi yang akan diluncurkan oleh Goldman Sachs ini akan tersedia di Amerika Serikat dan Eropa. Keputusan ini diambil setelah mengamati tingginya minat investor terhadap mata uang kripto dan aset-aset digital lainnya. Jadi langkah dari Goldman Sachs ini mengikuti jejak perusahaan keuangan tradisional lainnya yang mulai melirik potensi dari aset kripto, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini dengan tingginya minat investor terhadap aset digital ini menjadi alasan utama Goldman Sachs meluncurkan produk tokenisasi. Hal ini disampaikan oleh Matthew McDermott. Ia menyebut bahwa bank tersebut melihat adanya peningkatan signifikan dalam minat nasabahnya terhadap aset digital, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat di dalam tulisan ini, teman-teman, aset-aset yang akan ditokenisasi oleh Goldman Sachs ini meliputi real world asset seperti kepemilikan real estate, kemudian money market fund atau MMF. Jadi aset-aset tersebut akan diterbitkan di jaringan blockchain privat atau permission blockchain, teman-teman. Jadi kelihatannya Goldman Sachs ini akan membuat jaringan blockchain sendiri, teman-teman. Jadi McDermott menargetkan bahwa peluncuran proyek tokenisasi ini akan rampung sebelum akhir tahun 2024. Fokus utama dari peluncuran ini adalah para klien institusional terutama di Eropa. Menurut laporan, satu proyek akan menyasar pasar obligasi Eropa, sementara proyek lainnya akan berfokus pada pasar dana investasi yang ada di Amerika Serikat. Bahkan Goldman Sachs juga disebut tengah menyiapkan marketplace khusus untuk aset-aset hasil dari tokenisasi tersebut. Kemudian kalau kita melihat di paragraf berikutnya bahwa lebih lanjut McDermott ini menjelaskan bahwa target awal Goldman Sachs adalah lembaga keuangan, jadi bukan investor individual. Jadi produk-produk baru ini akan secara eksklusif menggunakan blockchain privat. Ia menyebutkan bahwa marketplace untuk real world asset akan memiliki keunggulan dalam hal kecepatan eksekusi dan memperluas aset yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk sekuritas, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat juga di sini, teman-teman, bahwa Franklin Templeton dan BlackRock ini juga dilaporkan berencana memasuki industri tokenisasi. McDermott sendiri optimis terhadap proyek perusahaannya. Ia menekankan bahwa kunci kesuksesan
terletak pada kemampuan mendesain produk yang menarik minat dari venture kapitalis. Kemudian McDermott juga menjelaskan bahwa Goldman Sachs telah menyelenggarakan Digital Asset Summit di London untuk menjaring masukan dari para investor. Jadi tidak ada gunanya melakukan sesuatu hanya karena keinginan, namun umpan balik yang diterima oleh Goldman Sachs ini menunjukkan bahwa produk ini benar-benar akan mengubah cara berinvestasi para investor. Demikian yang dipaparkan oleh Matthew McDermott, teman-teman. Kemudian juga McDermott ini mengaitkan bahwa minat baru terhadap kripto dengan meningkatnya jumlah ETF berbasis aset digital, jadi lebih dari 10 Bitcoin ETF telah terdaftar tahun ini. Kemudian regulator keuangan di beberapa negara juga dilaporkan tengah meninjau pendaftaran untuk beberapa spot Ethereum ETF. Jadi analis pasar memperkirakan bahwa Ethereum ETF ini akan mulai diperdagangkan di bulan ini, teman-teman. Jadi kita akan lihat apa dampak dari informasi ini terhadap harga Ethereum, teman-teman. Karena kita tahu bahwa untuk BlackRock ini tokenisasinya itu bermain di jaringan Ethereum. Nah, kita tidak tahu untuk Goldman Sachs ini, teman-teman. Tetapi kalau melihat bahasa dari salah satu pimpinannya bahwa mereka juga menyoroti tentang Ethereum ETF. Nah, kita akan melihat dampaknya terhadap harga dari Ethereum. Ethereum hari ini mengalami kenaikan sebesar 1,09%, 1%, diperdagangkan di angka 3.122 US dollar per satu koin Ethereum, teman-teman. Kemudian untuk market kapitalnya mengalami kenaikan sebesar 1%, jadi nilai kapitalisasi pasar dari Ethereum hari ini mencapai 375 miliar US dollar. Sementara untuk volume 24 jam, Ethereum mengalami penurunan sebesar 6,69%. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi senilai 13 miliar US dollar. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan adanya informasi bahwa Goldman Sachs sebagai salah satu bank raksasa yang ada di Amerika Serikat yang tertarik untuk berinvestasi di dalam tokenisasi real world asset, kita akan pertanyaannya adalah apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Ethereum, teman-teman. Jadi saya mengindikasikan bahwa kemungkinan ini akan sangat berdampak terhadap Ethereum karena BlackRock sendiri bermain di jaringan Ethereum, teman-teman. Kita akan lihat di sini memakai indikator sederhana, namun saya ingatkan kepada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian atau penjualan terhadap Ethereum, silakan teman-teman lakukan lakukan investigasi secara pribadi karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Kalau kita melihat di tanggal 20 November 2023 itu telah terjadi golden cross di mana MA50 memotong MA200 ke arah atas. Jadi kalau kita melihat di time frame satu hari ini trennya masih up untuk Ethereum karena belum terjadi dead cross, teman-teman. Namun kita akan coba cek di time frame bawahnya. Oh, ini harus waspada, teman-teman, karena kalau kita lihat di time frame H4 pada tanggal 16 Juni 2024 terjadi dead cross di mana MA50 memotong MA200 ke bawah, artinya trennya tren turun. Namun saat yang tepat menurut pendapat saya, kapan saat yang tepat untuk melakukan pembelian itu adalah pada saat garis MA50 kembali memotong MA200 ke atas, teman-teman. Jadi pada saat terjadi golden cross di H4 di mana garis merah ini memotong kembali garis hijau ke atas, itu berarti adalah sinyal bahwa koreksi yang ada di time frame D1 atau hari itu sudah berakhir, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.